mau bernyanyi Kami Anak Sekolah Minggu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh mengikuti kebaktian bersama guru-guru kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hati agar dapat menyembah Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Sekarang kita mau bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di
kita mau bernyanyi Glory Glory Haleluya. Anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau bernyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang manis yang ada di dalam setiap hidup kami dan juga hidup anak-anak serta keluarga mereka.
Biarlah Roh Kudus-Mu ini menuntun kami semua Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap anak-anak beserta keluarga mereka. Berikanlah hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita boleh tetap sehat dan bisa beribadah kembali. Khusus di hari Pentakosta ini, kebaktian Pentakosta, Ibu Nta mau kalian melihat video ini dulu ya. Baru Ibu Nta akan cerita untuk kalian. Ini videonya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi sekalipun ibadahnya masih lewat online ya. Hari ini anak-anak kita semua beribadah dalam rangka memperingati Hari Pentakosta. Apa sih Hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah salah satu perayaan di agama Kristen tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah hadiah dari sorga buat kita ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, sebelum dia naik ke sorga, anak-anak kemarin sudah lihat ya videonya waktu minggu yang lalu, bahwa Tuhan Yesus berjanji dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Sekalipun dia pergi ke sorga, kembali ke sorga, menyiapkan segala sesuatu buat kita, tapi kita tidak sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus akan
akan datang kepada kamu. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus. Anak-anak susah ya mengerti, tapi Roh Kudus adalah hadiah dari sorga, yaitu penolong buat kita semua. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Tetapi ada nggak? Ada. Seperti contoh doang, tapi dia bukan angin ya. Seperti angin. Kelihatan nggak anginnya? Enggak. Tapi berasa nggak? Berasa ada angin, ya kan? Nah, tapi Roh Kudus bukan angin. Roh Kudus itu Allah sendiri. Dia pribadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adalah Allah yang untuk menolong kita semua. Itu disebut, makanya dia disebut penolong, Allah Roh Kudus ya. Nah, anak-anak, kapan ini Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, berdoa, nantikan di Yerusalem. Dan mereka benar-benar berdoa, anak-anak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Begitu hari makin banyak, orang-orang mulai ada yang udah bosen, udah mereka pergi, sampai akhirnya masih tersisa ya kurang lebih 120 orang saat itu ya, kalau nggak salah Ibu Nita ya, anak-anak. Nah, 120 orang ini berdoa bersehati di hari yang ke-10 itu, pas di hari Pentakosta, di mana orang-orang banyak datang ke kota Yerusalem dari kota-kota yang lain. Seperti Lebaran nih, mereka ada pulang kampungnya ya. Kalau sekarang kan nggak boleh ya. Tapi saat itu di hari Pentakosta ada orang-orang dari luar Yerusalem datang ke kota itu. Nah, saat itulah ketika murid-murid ada di kamar loteng, mereka berdoa. Dan kalian tahu, Alkitab katakan seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan tempat mereka berdoa. Dan kemudian mereka mulai berdoa. Berdoanya bukan pakai bahasa mereka sendiri. Contohnya nih, kalau Ibu Nita adalah orang Indonesia, tetapi ketika Roh Kudus memenuhkan saat itu, maka ada bahasa yang baru yang kita nggak mengerti. Sama seperti kejadian di Kisah Rasul ini. Ibu Nita bacakan ya, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Roh Kudus inilah yang dijanjikan Tuhan Yesus, dan Tuhan menepati janjinya. Minggu lalu Ibu Nita berkata kepada kalian bukan, bahwa Yesus kita adalah Allah yang menepati janji. Ketika dia berjanji, dia tepati. Dan satu hal yang paling indah, hadiah sorga yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita, yaitu Roh Kudus, penolong itu. Dan Tuhan janjikan, dan dia tidak menahannya, dia berikan kepada murid-muridnya dimulai dari saat itu. Dan waktu mereka berdoa, Roh Kudus memenuhkan mereka. Dan ketika mereka berdoa, ada tanda-tanda ajaib seperti lidah-lidah api di atas setiap kepala orang-orang atau murid-murid yang berdoa itu. Anak-anak tahu tentang Roh Kudus, hadiah sorga ini bukan hanya Tuhan Yesus ya mengatakannya. Jauh sebelum itu Tuhan udah kasih kode, udah kasih janji lewat Nabi Yoel. Dia katakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Wah, banyak lagi. Nanti anak-anak boleh baca sama mama sama papa di Kisah Rasul 2 ya. Apa? Kisah Rasul 2. Kalau mau tahu apa sih itu Pentakosta, apa sih itu Roh Kudus, kapan sih dicurahkannya, minta mama dan papa bacakan. Kalau Ibu Nita hanya ceritakan kepada kalian ya. Nah, anak-anak, saat terjadi, saat digenapi, maka orang-orang yang ada di luar rumah itu, mereka kan dari negara-negara yang lain ya, kota-kota yang lain, yang bahasanya sudah beda. Nah, orang-orang yang dipenuhkan dan diberikan bahasa yang baru, mereka mulai berbicara pakai bahasa si kota A, pakai bahasa si kota B, sehingga orang yang di luar bingung, loh kok dia pakai bahasa kita ya, loh kok bisa sih, kan dia
orang juga yang ngeledek, dia bilang, pastinya mereka lagi mabuk. Mabuk? Bukan, kata Petrus. Petrus langsung berdiri. Petrus yang sudah penuh dengan Roh Kudus, berbeda dengan Petrus yang waktu itu takut ketika ditanya, kamu murid Yesus ya? Dia menyangkal. Tapi ketika dia dipenuhkan Roh Kudus, dia berani. Karena Roh Tuhan memberikan kekuatan, bukan roh ketakutan. Nah anak-anak, Roh Kudus membuat Petrus berani berkata-kata. Dan dia berkata, kami tidak mabuk. Tapi hari ini digenapi janji Tuhan, dicurahkan Roh Kudus itu, diberikan Roh Kudus itu, Roh yang menolong kita semua untuk mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, ada satu bagian firman Tuhan yang Ibu Nita mau bagi kalian dan siapapun yang mendengar. Ada satu ayat di 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Kalau ada orang bilang terkutuklah Yesus, itu pasti bukan Roh Allah, itu pasti bukan Roh Kudus. Tetapi dengar ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Anak-anak Ibu Nita yang Ibu Nita sayangi, setiap kali Ibu Nita tanya siapa nama Tuhan kita, dan kalian akan dengan semangat berkata Tuhan Yesus Kristus. Ibu Nita tanya lagi ya sekarang ya pagi ini, siapa nama Tuhan kita? Iya, kurang keras sekali lagi ya mama papa yang ada di ruangan di rumah masing-masing. Coba dengar apakah anak-anak berteriak dengan suara lantang, siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ketika kita berkata Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, ketika kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang sudah lahir di dunia menyembuhkan dan berbuat baik, tapi kemudian harus disalibkan, tetapi kemudian mati dan bangkit kembali hidup dan sudah naik ke sorga, dan dia berikan penolong. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus yang dengan kematiannya itu menebus dosa kita, menyiapkan tempat di sorga buat kita, maka Roh Kudus itulah yang ada dalam anak-anak dan dalam Ibu Nita, dalam kita semua. Dan kita harus berdoa terus sampai bertekun, sampai kita juga mendapatkan pengalaman seperti murid-murid. Ya, anak-anak Ibu Nita, apakah anak-anak kecil bisa dipenuhkan Roh Kudus? Bisa. Karena di sini dikatakan anak-anak laki-laki dan anak perempuan juga akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Anak-anak Ibu Nita berdoa, kiranya Roh Tuhan menolong kalian semua dan menolong kita semua, bahkan semua keluarga kita. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Roh Kudus inilah yang menolong kita. Ya, anak-anak yang hebat, hari Pentakosta adalah hari kemenangan. Karena di hari itulah setiap orang akan mengenal Tuhan secara benar. Ya anak-anak, nih anak-anak, Petrus pada hari itu berkata kepada mereka semua seperti ini di ayat 38 di Kisah Rasul 2. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Siapa yang akan menerima? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan bagi orang yang percaya. Anak-anak, puji Tuhan. Ibu Nita mau berdoa bagi kalian, mama-mama atau papa yang mau berdoa, ayo berdoa bersama anak-anak. Kita minta janji ini menjadi bagian kita ya. Ada satu bagian ayat tapi Ibu Nita nggak bacakan lagi ya buat kalian. Tapi di sana dikatakan Roh Kudus inilah meterai kita orang percaya. Ya, jadi kenapa Ibu Nita dorong anak-anak baca Alkitab ya, Kisah Rasul 2 atau bahkan mama-mama dan papa Alkitab yang ada di rumah dibaca sehingga kita tahu ada janji apa aja sih dari Tuhan yang untuk kita terima.
Ya, jadi jangan sampai udah ada hadiah yang besar kita nggak terima karena kita nggak pernah baca dan kita nggak pernah tahu isi Alkitab. Ya, ketika kita baca Alkitab, maka Roh Kudus itu, Roh Penolong itu akan menolong kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku, ya kan, melakukan firman Tuhan. Nah, kita bisa mendengar dengan baik dan kita melakukannya. Anak-anak hebat, Ibu Nita mau ajak anak-anak berdoa pagi ini. Ya, anak-anak kita berdoa biar Roh Kudus, Roh Penolong itu di zaman seperti ini nih, di masa seperti ini, di masa pandemi, anak-anak kan suka bosen di rumah. Anak-anak bingung mau ngapain. Mama dan papa juga bingung. Anak-anak saya bagaimana? Ada Roh Kudus, ada penolong yang Tuhan Yesus kasih. Kita tinggal minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan penolong itu juga buat saya. Bukan cuma buat murid-murid, bukan cuma buat orang lain, tapi buat saya juga, karena saya perlu penolong itu. Roh Kudus kiranya menolong kalian memahami firman Tuhan hari ini, ya. Karena bagimulah dan bagi kita semua yang mendengar, janji ini diberikan dan janji ini pasti ditepati untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Engkau membuat kami percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau menjadikan kami anak-anak kepunyaan Tuhan Yesus. Dan Engkaulah yang menebus setiap kami. Dan Engkau yang menolong kami melewati hari-hari untuk mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Ibu Nita mau berdoa untuk semua anak-anak TK Samaria. Mereka yang saat ini menonton, mengikuti ibadah ini Tuhan. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Roh Kudus, Engkau tolong semua anak-anak. Tolong setiap orang tua, tolong kami semua. Sehingga kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh mengalami Engkau. Bukan hanya murid-murid, tapi kami mengalami Engkau. Karena Roh Kudus itu ada bagi kami sampai saat ini. Bahkan sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus nanti. Terima kasih Roh Kudus. Ibu Nita sudah selesai berbicara. Tetapi kiranya Roh yang baik, penolong yang baik yang akan menerangkan lebih lanjut kepada anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Pentakosta anak-anak, ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berdoa, dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Selamat pagi.